Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik rasional emotif behavior terapi dan kelebihan dan kekurangannya. Rasional emotif behavior terapi menggunakan berbagai teknik yang bersifat kognitif, afektif, behavior yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi klien. Nah, teknik-teknik rasional emotif behavior terapi yaitu yang pertama, teknik-teknik kognitif. Teknik-teknik kognitif adalah teknik yang digunakan untuk mengubah cara berpikir klien. Dewa Ketut menerangkan ada 4 tahap dalam teknik-teknik kognitif, yaitu sebagai yang pertama yaitu tahap pengajaran. Dalam rasional emotif behavior terapi, konselor mengambil peranan lebih efektif dari pelajar. Tahap ini memberikan keluasan terhadap konselor untuk berbicara serta menunjukkan sesuatu kepada klien, terutama menunjukkan bagaimana ketidaklogikaan berpikir itu secara langsung yang menimbulkan gangguan emosi kepada klien tersebut. Nah, yang kedua yaitu tahap persuasif. Tahap persuasif yaitu tahap yang meyakinkan klien untuk mengubah pandangannya karena pandangannya ia kemudian tidak benar, dan konselor juga meyakinkan berbagai argumentasi untuk menunjukkan apa yang dianggap oleh klien itu tidak benar. Kemudian yang ketiga yaitu tahap konfrontasi. Di sini konselor mengubah ketidaklogikaan berpikir klien dan membawa klien ke arah berpikir yang lebih logika. Yang keempat yaitu tahap pemberian. Nah, di sini tugas konselor memberikan tugas kepada klien untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. Misalnya, menugaskan klien bergaul dengan anggota masyarakat kalau mereka merasa dikucilkan dari pergaulan atau membaca buku untuk kekeliruan secara berpikir. Kemudian yang kedua yaitu teknik-teknik emotif. Teknik-teknik emotif adalah teknik yang digunakan untuk mengubah emosi klien. Antara teknik-teknik yang sering digunakan yaitu yang pertama, teknik sosiodrama. Teknik sosiodrama memberikan peluang mengekspresikan berbagai perasaan yang menekan klien itu melalui suasana yang dramatisnya sehingga klien dapat bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan, tulisan, atau melalui gerakan dramatis. Kemudian yang kedua yaitu teknik self modeling. Nah, di sini teknik self modeling digunakan dengan meminta klien untuk berjanji dengan konselor agar menghilangkan perasaan yang menimpanya. Dia diminta taat setia pada janjinya. Dan yang ketiga yaitu teknik assertive training. Nah, di sini teknik assertive training digunakan untuk melatih dan mendorong dan membiasakan klien dengan pola perilaku tertentu yang diinginkannya. Kemudian yang ketiga yaitu teknik-teknik behavioristik. Terapi rasional emotif behavior banyak menggunakan teknik behavioristik, terutama dalam hal upaya memodifikasi perilaku negatif klien dengan mengubah akar-akar keyakinannya yang tidak rasional dan tidak logis. Beberapa teknik yang tergolong dari behavioristik, yang pertama yaitu teknik reinforcement. Nah, teknik reinforcement ini yaitu teknik penguatan untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal atau reward ataupun hukuman atau punishment. Teknik ini dimaksudkan untuk membongkar sistem nilai-nilai dan keyakinan yang irasional pada klien dan menggantinya dengan sistem yang lebih positif. Kemudian yang kedua yaitu teknik social modeling atau pemodelan sosial. Nah, teknik ini untuk membentuk perilaku baru pada klien. Teknik ini dilakukan agar klien dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara mutasi atau meniru, mengobservasi dan menyesuaikan dirinya, dan menginternalisasikan norma-norma dalam sistem model-model sosial dan masalah tertentu yang telah disiapkan konselor. Kemudian yang ketiga yaitu teknik life models.
Teknik life models atau model kehidupan nyata yaitu teknik yang digunakan untuk menggambar perilaku-perilaku tertentu. Misalnya, khususnya situasi interpersonal yang kompleks dalam bentuk percakapan-percakapan sosial, interaksi dengan memecahkan masalah-masalah. Peneliti menggunakan teknik kognitif dalam melaksanakan rasional emotif behavior terapi sebab sesuai dengan permasalahan klien, yaitu kurangnya rasa percaya diri. Adapun submateri yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan konseling emotif behavior terapi. Kelebihan dari teori ini adalah pendekatan ini jelas, mudah dipelajari, dan efektif. Kebanyakan konseli hanya mengalami sedikit kesulitan dalam mengalami prinsip-prinsip ataupun terminologi rasional emotif behavior terapi. Pendekatan ini dapat dengan mudahnya dikombinasikan dengan teknik tingkah laku lainnya untuk membantu klien mengalami apa yang mereka pelajari lebih jauh lagi. Selain itu, pendekatan ini relatif singkat dan konseli dapat melanjutkan penggunaan pendekatan ini secara swabantu. Pendekatan ini menghasilkan banyak literatur dari penelitian untuk konseli dan konselor. Hanya sedikit teori lain yang dapat mengembangkan materi biblioterapi seperti ini. Pendekatan ini terus-menerus berevolusi selama bertahun-tahun dan teknik-tekniknya telah diperbaiki. Pendekatan ini juga dibuktikan efektif dalam merawat gangguan kesehatan mental parah seperti depresi dan kecemasan. Sedangkan kelemahannya yaitu pendekatan ini tidak dapat digunakan secara efektif pada individu yang mempunyai gangguan atau keterbatasan mental, seperti mereka yang mempunyai kelainan pemikiran yang berat. Selain itu, pendekatan ini menekankan pada perubahan pikiran bukan cara yang paling sederhana dan membantu konseling mengubah emosinya.